Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati kakanda saya Bapak Dr. Hamka Anas MA. Beliau ini adalah salah satu Dewan Pembina Aslam Group Internasional. Saya muliakan, saya hormati seluruh kru yang hadir pada hari ini. Masya Allah, ada Ustadz Firman, ada Ustadz Ansar, dan ada beberapa tim kita dari Kabupaten Bone. Masya Allah, ya. Ustadz Saturdi Hamid dan Imam Rujab Bupati Bone. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Kiai ya. Alhamdulillah semua, ada Ismail Maros dan seluruh tim yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Paling bahagianya juga MC kita yang sangat luar biasa yang baru saja menyelesaikan program doktornya di PT IKI Jakarta dan mendapatkan nilai cum laude dengan predikat yang sangat luar biasa, sungguh melangit ya kata beliau ya. Insya Allah beliau ini jurusan ilmu tafsir Al-Quran, S1-nya jurusan ilmu hadis. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, beliau akan membersamai kita dalam pemberangkatan umroh 16 Desember 2024. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah bagi kunci, dapat kamar, insya Allah Bapak Ibu sekalian ingat kita dalam keadaan ihram. Tidak boleh kita mencabut bulu, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Ingat beberapa larangan-larangan ihram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan makan malam dulu setelah sampai di Mekah. Ya, kita makan malam dulu di hotel ya. Setelah kita makan malam, kita akan berkumpul di lobi untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua. Apa itu? Menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nanti praktek tawafnya akan dilaksanakan di replika Ka'bah Asrama Haji Sudiang. Di sini sudah ada Ka'bah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, selesai kita tawaf keliling 7 kali, kita sholat sunnah. Namanya sholat sunnah ba'da tawaf. Selesai kita sholat sunnah, minum air zam-zam. Minum air zam-zam, liman sya'afih, apa yang menjadi doa dan hajat-hajat kita. Orang itu dia foto-foto, ria atau tidaknya berurusan dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, perbaiki prasangka di antara kita semua. Ya, kemudian nikmat-nikmat Allah itu boleh kita aplikasikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu fahaddits, publikasikan. Jadi boleh dipublikasikan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Tidak ada masalah. Labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya Bapak Ibu sekalian yang keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan rapi kembali. Nah Bapak Ibu sekalian, mengangkat tangan kanan dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu bisa memperpanjang umur 40 tahun. Mengangkat tangan kanan kita itu selama 2 menit saja dalam sehari, itu bisa memanjangkan umur sampai 40 tahun. Dalam kajian medisnya, tangan kanan ketika diangkat itu akan memperbaiki fungsi jantung yang ada di sebelah kiri kita, sehingga di dalam Thariqah An-Naqsyabandi kita itu disuruh selalu mengangkat tangan seperti ini. Tangan kanan tujuannya agar aliran darah kita selalu masuk ke dalam qalbu kita sebelah kiri, kemudian selalu kita seraya kita mengucapkan Allah, Allah, Allah,
Allah. Maka dengan mengangkat tangan kita ini, mudah-mudahan dengan talbiyah kita, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita hidup yang berkah, Allah berikan kita kesehatan, dan hidup kita semua menjadi kehidupan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal dari perjalanan kita kali ini yang berbeda dengan perjalanan umrah yang lainnya. Satu, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang berada di satu wadah atau wasilah pemberangkatan umrah yang disebut dengan Aslam Group. Apa Bu? Aslam Group. Aslam ini bahasa Arab yang artinya berserah diri kepada Allah, yang arti lainnya paling selamat. Sama ketika orang mengatakan Ahsan paling baik, Akbar paling besar, Aslam paling selamat. Jadi kalau ada yang selamat, Aslam paling selamat. Semoga selamat manik insyaallah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, seluruh nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini semua diperintahkan oleh Allah untuk beraslam, berserah kepada Allah. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sebelum datangnya agama, sebelum datangnya kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, itu agama para nabi. Sebahagian besar para ulama kitab mengatakan agamanya adalah agama Aslam. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sampai Nabi Ibrahim pun di dalam surah Al-Baqarah ayat 131, idz qala lahu rabbuhu aslim, idz qala lahu rabbuhu aslim. Apakah kamu betul-betul beraslam gitu? Apakah kamu betul-betul berserah kepada Allah? Ibrahim menjawab, inni aslamtu li rabbil alamin. Saya betul-betul bergabung dengan Aslam Internasional. Saya betul-betul beraslam, berserah sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam. Oke Bapak Ibu sekalian, yang kedua ingin saya sampaikan, perjalanan kita insya Allah akan tergabung dengan seluruh rombongan jamaah kita di sini. Masya Allah, jamaah-jamaah jauh semua karena sudah melaksanakan manasik di daerah masing-masing. Alhamdulillah, Sopeng sudah mengadakan manasik, Wajok Sengkang sudah mengadakan manasik, Parepare sudah manasik. Jadi yang tergabung di sini jamaah dari Bulukumba, jamaah dari Bone, juga di sini jamaah dari beberapa daerah, ada dari Pulau Kalimantan, ada dari Kendari. Ya, Ibu Cahaya mungkin bisa berdiri, Ibu Cahaya ke depan. Ya, beliau ini nanti tim leader kita dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara, yang insya Allah akan mempersemai perjalanan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada perempuan ingin masuk Rauta, ada titik-titik di wilayah Masjidil Haram di Mekah maupun Masjid Nabawi di Madinah, nanti boleh berhubungan langsung dengan Ibu Cahaya insya Allah. Oke Bapak Ibu sekalian, silakan duduk Bu. Ya. Juga di sini nanti kita akan bersama-sama dengan jamaah kita dari ujung Indonesia, perbatasan langsung dengan Malaysia, dari Pulau Sebati. Insya Allah nanti kita akan sama-sama, tadi baru tiba ada 8 orang dari Pulau Sebati yang insya Allah akan membersamai perjalanan kita. Subhanallah. Nah Bapak Ibu sekalian, juga di sini jamaah dari Makassar keseluruhan. Bahkan di sini ada jamaah kita dari Jakarta. Ya, ada Hashim, Masya Allah, bersama keluarga, ya juga membawa anak-anaknya, Masya Allah, akan berangkat bersama-sama dengan kita dalam perjalanan umroh kali ini, Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Insya Allah yang tidak bergabung pada hari ini akan langsung menuju ke bandara sebentar malam. Jadi akan datang dari Bulukumba, dari Bone, dari Parepare, dari daerah yang ada di luar Kota Makassar, itu akan berkumpul di bandara insya Allah jam 3 subuh. Jam berapa Bu? Jam 3 subuh. Begitupun yang ada di tempat ini, insya Allah jam 3 subuh kita semua sudah merapat ke Bandara Internasional Hasanuddin. Nah, saya hampir bilang Bandara Internasional Jeddah. Ya. Berkumpul di Bandara Hasanuddin. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, jam 3 subuh jangan ada yang terlambat. Semua kita sudah menggunakan pakaian apa? Pakaian batik travel.
Oke, pakaian batik travel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berada di bandara sudah memastikan semua pakaian ihram kita ada di tas jinjing kita, bukan di tas koper bagasi. Tas jinjing. Di tas jinjing kita, disitulah disimpan kain ihram laki-laki. Begitu juga dengan pakaian jilbab merah hati, jilbab merah hati atau mukena merah hati disimpan di tas kabin. Untuk apa? Pada saat kita nanti landing di Jeddah, kita akan ganti pakaian semua dengan kain ihram itu. Tidak perlu lagi mencari koper kita, bongkar koper kita di bandara. Kenapa? Karena sudah ada di dalam tas tentengan kita. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, tas tentengan kita berisi kain ihram, kita akan ganti kain ihram di mana? Di bandara Jeddah. Dua pendapat ulama mengambil miqat. Ada yang mengatakan pada saat kita di atas pesawat sekitar 15 menit sebelum landing pesawat di Jeddah, itu sudah harus ganti pakaian ihram. Kenapa? Karena kita melewati salah satu tempat miqat yang namanya Yalamlam. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan boleh kita mengambil miqat setelah kita berada di bandara Jeddah. Alasannya apa? Lebih amannya kita memilih nanti di bandara. Pertama, kalau kita masih di atas pesawat semua pada berdiri ganti kain ihram, biasanya mengganggu keseimbangan pesawat. Menyelamatkan nyawa semua orang itu ibadah lebih tinggi daripada menggunakan miqat di atas pesawat. Yang kedua, miqatnya di Jeddah, Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa sudah memberikan keputusan bahwa bandara Jeddah bahagian daripada Yalamlam yang boleh kita tempati untuk memakai ihram untuk bermiqat. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih baiknya nanti di bandara. Bisa pakai dulu buang air, bersih-bersih, baru ganti pakaian ihram kita. Di mana? Di Masjid Bandara Jeddah. Yang ketiga, kalau kita mengambil miqat di atas pesawat, itu adalah miqat yang bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah miqat di atas pesawat. Betul tidak? Iya. Nabi itu miqatnya setelah di atas bumi. Ya. Jadi nanti landing pesawat, kita berada di bandara Jeddah, kita miqat. Kita memakai kain ihram kita. Meskipun sebahagian besar ulama melewati Yalamlam harus pakai miqat, tapi pendapat yang kita pakai, Bapak Ibu sekalian, kita satukan visi misi perjalanan kita. Nanti di bandara Jeddah kita ganti pakaian. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian ya? Setelah kita memakai kain ihram, perempuan sudah menggunakan mukena merah hati itu yang ada tulisan Aslam Group, menggunakan syal yang ada tulisan Aslam Berziar. Kemudian jangan lupa memakai ID card yang akan dibagikan di bandara. Itu yang kita pakai. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai kopiah, tidak boleh lagi memakai celana. Pokoknya dia harus memakai hanya kain ihram yang tidak berjahit. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita akan berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dengan mengenakan ihram ini karena Allah. Teks niat yang lain, labbaik Allahumma umratan. Bisa dipaham ya? Kalau tidak hafal itu cukup dalam hati saja. Saya niat ihram untuk melaksanakan umrah karena Allah. Kenapa niat itu bukan di lidah kita? Mahallun niyat fi qalb. Tempatnya niat ada di dalam hati. Jadi cukup hati kita niat, sudah selesai. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian ya? Jangan dibikin rumit ya, oke? Bapak Ibu sekalian, setelah kita berniat, setelah kita menggunakan kain ihram, laki dan perempuan, kita semua akan naik di bus. Ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang pertama yang harus saya sampaikan kepada kita, insya Allah saya akan bersama ibu bapak semuanya kita melaksanakan ibadah umrah di tanah suci ya. Kita sama-sama menjalankan ibadah umrah. Karena pesan Nabi kita Muhammad SAW, sebelum berhaji besar, laksanakanlah umrah beberapa kali. Itu pengenalan lapangan. Pengenalan lapangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukronillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu, insya Allah bukan lagi calon tamu Allah, tetapi sudah menjadi tamunya Allah. Ya, kenapa? Karena umroh atau haji itu dimulai pada saat manasik. Ya, Quran surat Al-Baqarah surah juz 1 halaman sebelum terakhir, di situ pertama kali muncul kata manasik. Ya. Masya Allah. Malakitnya kurang pas, tangan kanan, ya. Aslan bro. Nah, ini ibu paling bahagia nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita akan memasuki puncak acara pada hari ini, di mana sesi manasik Aslan Group pemberangkatan Desember. Ada 2 pemberangkatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.